Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan video pembelajaran kelas 1 tema 5 pengalamanku. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak bersama penjelasan berikut ini. Anak-anak, di mana ya kita bisa mengetahui ada peraturan? Ya, peraturan itu ada di rumah, di jalan, di sekolah, dan di tempat umum. Misalnya pasar, stasiun, mal, rumah sakit, dan tempat umum yang lainnya. Anak-anak, sebelum belajar lebih lanjut, Ibu ingin tahu apa ya tujuan kita belajar materi kali ini, khususnya penerapan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu tujuannya? Anak-anak, kita simak ya tujuannya. Yang pertama, bisa tercipta hidup yang disiplin. Misalnya, dalam masyarakat tercipta ketertiban, kerapian, dan kebersihan. Tujuan yang kedua, lingkungan aman dan nyaman. Lingkungan menjadi bersih dan aman untuk ditempati. Yang ketiga, bisa menumbuhkan tanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Contohnya, menjaga kebersihan di sekolah, menjaga kebersihan dan kerapian di rumah, serta bisa menumbuhkan rasa peduli kepada orang lain. Anak-anak, tadi sudah mengetahui tujuan kita belajar tentang penerapan aturan. Nah, sekarang apa akibat jika kita tidak menaati aturan tersebut? Nah, anak-anak, akibatnya jika kita tidak menaati aturan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam permainan, maka saat bermain bisa marah dengan teman, permainan menjadi kacau, bisa bertengkar dengan teman, dan terlebih tidak disukai oleh teman kita sendiri. Contoh yang kedua, aturan di rumah. Akibatnya, rumah kotor dan tidak nyaman. Kita semakin menjadi malas. Tugas dari sekolah tidak dikerjakan, akhirnya menjadi kacau. Dan yang terlebih bahaya lagi, bisa dimarahi oleh orang tua atau ditegur oleh orang yang ada di rumah. Contoh yang ketiga, akibatnya jika tidak menaati peraturan, yaitu di jalan. Akibatnya jalan menjadi macet, bisa terjadi kecelakaan, dan bisa jadi emosi di jalan, akhirnya bertengkar dengan pengendara yang lain.
Contoh yang keempat, yaitu di pasar atau mal. Akibatnya, kegiatan di sana menjadi kacau. Fasilitas umum bisa rusak. Dan lingkungan kotor serta tidak nyaman untuk didatangi. Bisa juga jika kita tidak tertib bisa dimarahi atau ditegur oleh orang lain. Nah, anak-anak tadi sudah mengetahui ya akibatnya jika tidak menaati aturan dalam beberapa tempat. Sekarang kita lihat contoh aturan dalam permainan peta umpet berikut. Anak-anak pasti suka ya bermain peta umpet. Kita lihat ya contoh aturannya. Yang pertama, mengumpulkan semua teman. Teman bisa lebih dari 2. Yang kedua, melakukan gambreng atau sweet sejumlah teman yang ada. Setelah itu, teman yang tersisa bisa sweet. Yang kalah menjadi penjaga gawang dan yang lain bisa bersembunyi. Penjaga gawang bisa menghitung 10 atau menyebutkan angka yang lainnya. Dan yang lain dan tidak berjaga mencari tempat untuk bersembunyi. Setelah itu, penjaga mencari anak yang sembunyi. Jika sudah ketemu, maka penjaga bisa kembali ke gawang dan menebak teman yang sudah ditemui tersebut. Itu contohnya ya anak-anak ya. Contoh yang kedua, contoh aturan permainan sepak bola. Pasti anak laki-laki semuanya suka permainan sepak bola. Kita lihat ya peraturannya. Misalnya pemain terdiri dari 2 tim atau 2 kelompok. Yang kedua, pemain berlomba memasukkan bola ke gawang lawan. Bola hanya boleh ditendang, tidak boleh dibawa lari sambil memegang. Bola dinyatakan gol jika sudah masuk ke dalam gawang lawan. Itu ya misalnya contoh dari permainan sepak bola. Masih banyak sekali permainan yang anak-anak ketahui dan aturan permainan tersebut. Coba bisa dicari ya. Nah, anak-anak tadi sudah melihat penjelasan atau contoh peraturan dalam bermain. Nah, sekarang kita lihat sikap yang perlu diterapkan saat bermain dengan teman. Sikap apa yang perlu kita tunjukkan? Misalnya, mengikuti aturan permainan. Bekerja sama dengan teman. Jujur, tidak membedakan teman, memberi dukungan, sportif, dan menerima kekalahan. Itu ya ditekankan untuk anak-anak ketika bermain dengan teman. Berikutnya, sikap yang harus dihindari saat bermain dengan teman. Sikap apa? Ayo, ada yang tahu? Kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama, sikap curang. Yang kedua, memaksakan kehendak kepada teman yang lainnya. Yang ketiga, suka menangis. Yang keempat, pemarah. Yang kelima,
sombong. Yang keenam, suka pamer. Dan yang terakhir, iri hati. Ingat ya, sifat-sifat tadi semoga anak-anak tidak memilikinya. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan ya penjelasannya. Apa saja penerapan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu, sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.